Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, yang masih memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat beserta salam marilah sama-sama kita kirimkan untuk arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Padang Panjang Barat. Seterusnya yang sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 14 Padang Panjang Barat. Yang sama-sama kami hormati Ibu-ibu Majelis Guru dan karyawan SD Negeri 1 Padang Panjang Barat dan SD Negeri 14 Padang Panjang Barat. Pertama, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Padang Panjang. Ada 4 orang. Yang pertama Ibu Zulkhairat, kemudian Ibu Dona Gumalasari, Ibu Weni Pertiwi, dan saya sendiri Weli Anwar. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan hadir di tengah kesibukan, di tengah rutinitas yang lumayan padat, telah menyempatkan diri untuk hadir pada hari ini dalam rangka kita berkolaborasi, kita berbagi ilmu bersama mengenai budaya positif di sekolah, penerapan budaya positif di sekolah. Diseminasi ini merupakan aksi nyata kami pada modul 1.4 yang merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Adapun konsep utama modul yang akan dibahas nanti yaitu perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, itu akan disampaikan oleh Ibu Weni Pertiwi. Selanjutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan dan institusi serta keyakinan kelas akan dipaparkan oleh Ibu Dona Gumalasari. Dan kebutuhan dasar manusia serta 5 posisi kontrol guru akan dipaparkan oleh saya sendiri Weli Anwar. Kemudian yang terakhir langkah-langkah dalam penerapan segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu Zulkhairat. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja masuki sesi pertama, pemaparan oleh Ibu Weni Pertiwi SPD. Kepada Ibu Weni kami persilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Moderator atas waktu yang diberikan kepada kami. Baiklah, Bapak Ibu hebat, kami untuk mukadimah kami tumpangkan kepada Ibu Moderator. Kami langsung saja kepada penyampaian materi. Di sini Bapak Ibu, kami di sini bukan untuk menggurui, tapi kita berbagi pengalaman, berbagi pembelajaran yang telah kami dapatkan selama program pelatihan guru penggerak ini. Jadi kami minta apresiasi dari Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa berjalan dengan baik.
Baik Bapak Ibu Guru, selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercintai. Jadi untuk diseminasi kita yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Baik, untuk materi yang pertama itu yang akan kita bahas tentang perubahan paradigma. Kepada ibu-ibu mungkin bisa mencobakan kegiatan ini. Kita mengepalkan tangan dan anggap di dalam tangan kita ini ada sesuatu yang paling berharga. Misalnya emas kita yang akan kita kepalkan sekuat tenaga kita. Dan jika ada teman atau di sebelah kita yang ingin mencoba untuk mempengaruhi kita supaya kita mau membuka atau memberikan apa yang berharga dalam diri kita. Kira-kira bagaimana menurut Bapak, menurut ibu-ibu? Mau tidak membuka tangan untuk memberikan yang berharga dalam diri kita? Mau tidak? Tidak mau. Walaupun dibujuk, diberi uang, diberi ancaman. Bagaimana menurut kita? Tidak mau. Tetap tidak mau. Diberi uang pun sebesar apapun tetap tidak mau. Tergantung jumlahnya. Tergantung jumlah. Kalau lebih besar daripada yang kita pegang sambil. Ya betul. Itu tergantung dari kebutuhan dasar kita. Nah, jadi di sini sebagai pemegang kontrol dengan tangan kita itu siapa? Diri kita sendiri. Nah, jadi walaupun kalau kita dibujuk atau diancam pun, tapi kalau kita memiliki kontrol dalam diri kita, tentu kita tidak akan mudah terbujuk, tidak akan mudah melepaskan apa yang ada di dalam tangan kita. Jadi intinya di sini apa ibu-ibu? Kontrol dalam diri kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini begitu juga dalam pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran itu yang paling utama sekali itu adalah teori kontrol dalam diri kita. Selama ini kita berhadapan terhadap murid kita itu kita yang memiliki kendali terhadap murid kita. Nah, ini ada beberapa perubahan paradigma yang harus kita robah dalam pembelajaran kita. Di sini ada miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Jadi di sini apa? Di sini kita menganggap bahwa murid kita itu kita yang mengontrolnya. Jadi kita apa yang mau akan dilakukan oleh murid kita itu kita yang akan mengendalikannya. Sebenarnya itu murid kita yang mau dikendalikan. Kenapa mau dikendalikan? Berarti ada faktor yang kita berikan dalam dirinya supaya dia mau dikontrol oleh kita. Jadi di sini bukan kita yang mengontrol, tetapi murid itu yang mau dikontrol. Itu salah satu ilusi yang terjadi miskonsepsi. Yang kedua yaitu ilusi mengkritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi di sini anggapan kita membuat orang bersalah dengan perasaan kita menghina atau membuat kata-kata yang membuat dia merasa bersalah, kita merasa dia bisa berubah. Siswa kita itu bisa memperbaiki sikapnya dengan kata-kata yang kita berikan. Sebetulnya itu merupakan miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan itu efektif dan bermanfaat. Jadi kita beranggapan bahwa dengan diberikan bujukan, dengan diberikan hadiah, dengan diberikan penghargaan, siswa kita mau mengikuti apa yang kita mau. Sebetulnya bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan apa? Adanya kesadaran dari diri siswa kita tersebut. Jadi untuk bagaimana kiat-kiatnya nanti akan kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Yang
keempat, miskonsepsi yang terjadi, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita beranggapan kita sebagai guru, sebagai orang dewasa, kita berhak untuk memaksa siswa kita sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, itu merupakan salah satu miskonsepsi tentang teori kontrol kita terhadap murid. Nah, di sini itulah yang perlu kita rubah, yaitu perubahan paradigma kita. Jadi di sini yang kita harapkan bahwa yang memiliki kontrol terhadap diri kita itu adalah diri mereka sendiri, bukan karena adanya rangsangan, adanya stimulus, adanya respon dari guru tersebut. Jadi yang kita harapkan siswa kita, murid kita memiliki kontrol terhadap diri mereka sendiri. Nah, di sini ada perbedaannya stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau stimulus respon, di sini kebutuhan itu kita anggap sama. Padahal yang benarnya itu kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan guru, kebutuhan setiap siswa itu berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan kebutuhan semua murid kita. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi dianggap masalah atau kejadian yang terjadi pada siswa kita itu kita menganggap semuanya sama. Padahal setiap siswa, setiap murid itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita tidak bisa memberikan perlakuan kepada siswa secara sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini untuk stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, begitu juga dengan kita sebagai guru dan siswa. Kita tidak bisa memaksa apa yang kita inginkan itu akan dipenuhi oleh murid kita. Jadi kita harus memahami juga apa mau siswa kita juga harus memahaminya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita di sini siswa kita mereka ada yang berbuat salah, kenapa mereka suka mengganggu teman, itu mereka memiliki tujuan. Nah, tapi kalau kita ketika ada seorang anak yang melakukan kesalahan, itu kita anggap itu sudah perbuatan yang buruk, yang jahat. Padahal ada kebutuhan dasar murid kita yang dia belum terpenuhi. Nah, jadi itu yang harus menjadi perhatian bagi kita. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Begitu juga dengan murid kita. Jadi kita mengharapkan jangan kita melakukan pemaksaan. Mereka harus begini, mereka harus seperti ini, kita tidak bisa. Jadi yang kita timbulkan adanya kontrol diri dari diri murid kita tersebut. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan atau gagal. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini kita diharapkan untuk menghindari adanya pemaksaan ataupun bujukan. Jadi yang kita harapkan kita bisa berkolaborasi, kita bisa memahami apa yang dimau oleh siswa kita. Jangan supaya mereka mau belajar kita beri bujukan, kita beri hadiah. Jadi yang kita harapkan mereka belajar karena kemauan dari diri mereka sendiri. Yang terakhir, modal berpikir menang atau kalah. Sedangkan di teori kontrol, modal berpikir menang-menang. Jadi antara kita dan guru, kita senang, murid kita juga senang. Jangan kita senang, murid kita dia merasa tertekan karena kita melakukan pemaksaan. Jadi di sini yang diharapkan antara kita dan guru, kita sama-sama memiliki teori kontrol. Mereka mampu mengontrol diri mereka sendiri dan kita juga bisa mengontrol diri kita. Nah, dengan adanya teori kontrol tadi, itu bisa menimbulkan disiplin positif. Jadi kita sebagai guru, supaya bisa kita menerapkan budaya positif di sekolah, kita tentu memerlukan disiplin. Dengan
disiplin itu bisa menghasilkan teori kontrol yang ada dalam diri kita. Nah, menurut Bapak, menurut Ibu-ibu, apa itu disiplin? Disiplin yang biasa kita terapkan di sekolah. Menurut kita apa itu disiplin? Pekerjaan yang dilakukan tepat waktu. Bagus sekali Ibu. Pekerjaan yang dilakukan sesuai aturan, sesuai dengan aturan. Nah, itu yang biasa yang kita terapkan di sekolah. Nah, ini dia. Jadi disiplin itu sering kita kaitkan dengan tata tertib, aturan, kepatuhan, bahkan ada juga kita mengaitkannya dengan hukuman. Jika siswa tersebut tidak disiplin, langsung diberi hukuman. Nah, itu paradigma yang sudah sering kita lakukan di sekolah. Nah, di sini ya dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita harapkan di sini seseorang itu patuh terhadap apa yang kita inginkan. Nah, jadi kalau kita mengharuskan seseorang itu patuh, itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan, keterpaksaan. Nah, di sini bagaimana yang disiplin positif itu? Di sini ada menurut Bapak Ki Hajar Dewantara dan Gosen, ini seorang psikiater dan pendidikan, dia menyatakan bahwa disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri dan menguasai diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi intinya di sini disiplin itu apa? Kontrol diri. Jadi bukan karena paksaan, karena aturan yang ada. Jadi itu tergantung dari kontrol diri mereka tersebut. Nah, itu yang diharapkan yang bisa kita terapkan di sekolah. Nah, di sini ada dua poin. Yang pertama, disiplin positif, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini makna disiplin positif yang pertama. Yang kedua, disiplin positif itu sesuatu cara untuk mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kira-kira Ibu, kita pilih yang mana? Atau disiplin positif yang akan kita terapkan? Nomor 1 atau nomor 2? Nah, jadi disiplin positif yang benar itu untuk nomor 2. Jadi intinya itu pada kontrol diri. Nah, ini dia. Jadi tujuan disiplin positif itu menanamkan motivasi untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini yang diharapkan itu dari disiplin tersebut adanya timbul motivasi intrinsik. Nah, motivasi dalam diri mereka sendiri. Jadi bukan motivasi ekstrinsik yang datang dari luar. Itu yang diharapkan. Kemudian juga dari disiplin positif ini diharapkan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tujuan di sini dengan adanya kontrol diri mereka bisa memberikan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita lihat apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai suatu individu. Jadi setiap kita memiliki nilai-nilai kebajikan yang akan kita aplikasikan. Apa yang akan kita inginkan, sehingga yang kita inginkan itu benar tercapai. Jadi di sini tujuan nilai kebajikan itu munculnya motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Nah, ini nilai-nilai
kebajikan universal ini banyak sekali ibu-ibu, tapi di sini kita ambil dua contoh. Nah, ini yang sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang. Jadi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ada penerapan nilai-nilai kebajikan universal yang tercantum dalam kurikulum Merdeka. Jadi di sini profil pelajar Pancasila ada berapa ibu-ibu profil pelajar Pancasila? Ada 0. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi tujuan kurikulum Merdeka itu menciptakan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya di sini juga ada nilai-nilai kebajikan universal. Ini menurut proyek nilai-nilai kebajikan. Sebetulnya itu banyak lagi Bapak Ibu, tapi di sini kita contohkan ada 2. Yang di sini peduli, rajin, integritas, rasa hormat, tanggung jawab, bijaksana, toleransi, percaya diri. Semua nilai-nilai kebajikan inilah yang kita harapkan yang ada pada diri siswa kita tersebut. Jadi dengan ada nilai-nilai kebajikan ini, dia bisa memiliki kontrol diri dalam dirinya. Dia bisa mengontrol apa yang akan dilakukannya. Jadi kita harapkan itu siswa itu memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya, sehingga disiplin positif yang kita harapkan bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya bujukan, adanya pemaksaan, adanya hukuman. Itu yang seharusnya bisa kita hindari. Jadi untuk materi disiplin positif saya cukupkan sampai di sini, dan untuk kelanjutan materi ini bagaimana penerapan disiplin positif kami lanjutkan kepada Ibu pemateri 2. Saya ucapkan terima kasih. Kami serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak lemah ya Bu ya. Kalau waktunya untuk makan siang. Ulang lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam ya ibu-ibu semangat loh. Oke, baik Ibu, ada bapaknya ya. Baik ibu semuanya, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan diseminasi yang telah kami dapatkan dari program calon guru penggerak angkatan 6. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Padang Panjang Barat, kemudian juga guru Kepala Sekolah SD 14 Padang Panjang Barat, seterusnya ibu-ibu SD Negeri 1 dan SD Negeri 14 Padang Panjang Barat. Baiklah, ini merupakan tugas dari pendidikan calon guru penggerak, yaitu tentang aksi nyata modul 16 penerapan budaya positif di sekolah. Untuk memasuki materi yang pertama, saya mengajak dulu ibu-ibu semuanya untuk melakukan self reflection atau artinya refleksi diri. Mungkin selama ini kita berperilaku ya, pasti ada motivasinya. Nah, sekarang pertanyaan pertama, bagaimana kita berperilaku? Mungkin kita berperilaku itu baik atau berperilaku buruk, atau ketika kita terancam kita balas lagi ya. Oke, yang kedua, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Mungkin karena ada suatu hukuman yang kita
takutkan ya kalau kita tidak mengerjakan sesuatu itu, kemudian atau untuk mendapatkan penghargaan atau untuk mendapatkan pujian ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain? Nah, selanjutnya, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman orang lain? Nah, biasanya Bu En ya seperti ini ya Bu En ya, melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain. Iya Bu? Iya. Atau untuk mendapatkan hadiah Bu? Iya. Untuk sangat kuat. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit ya, atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kembali. Nah, itu semua yang self reflection tadi itu berhubungan dengan motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, akan saya bahas di slide ini ya Bapak Ibu. Untuk motivasi perilaku yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini dinilai sebagai tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ini akan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya anak murid kita sering gitu ya Bu, kalau mereka mengerjakan tugas untuk menghindari hukuman dari guru. Nah, takut kalau disuruh berdiri di depan atau mendapat hukuman yang lain. Nah, jadi itu masih termasuk ke dalam motivasi perilaku manusia yang pertama ini, dan termasuk masih tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Nah, untuk motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini mungkin kita sebagai manusia pasti pernah melakukannya. Ya, apalagi ketika kita masih kecil. Ya kan, Pi? Kita dulu belajar puasa untuk mendapatkan imbalan kan? Ya. Nanti kalau puasanya penuh, dapat penghargaan atau dapat uang ya. Nah, ini masih termasuk motivasi ekstrinsik sama dengan yang pertama tadi. Ya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan pengakuan dan mendapatkan imbalan. Ini masih banyak nih terjadi pada murid kita, dan ini seharusnya bisa kita hindari lagi, tidak kita gunakan lagi untuk pemberian hukuman dan penghargaan, karena bersifat jangka pendek dan tidak untuk membangun budaya positif. Oke, untuk motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka yakini atau percayai. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini sudah ada beberapa siswa kita, namun belum membudaya. Beberapa siswa belajar dengan motivasi yang ada dalam dirinya, motivasi intrinsik yang sudah ada tertanam dalam dirinya, sehingga apapun yang dia kerjakan tidak ada berdasarkan paksaan, berdasarkan ingin mendapatkan penghargaan atau. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di kelas atau di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah.
disepakati di kelas. Kemudian mencatat semua masukan murid atau warga sekolah di papan tulis dan kertas besar atau kertas. Kemudian susunan keyakinan kelas sesuai prosedur. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang telah dicatat dan tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama dan akhirnya tempel keyakinan kelas. Nah, ini beberapa hari yang lalu sudah saya kerjakan di kelas 5 SD Negeri 1 Surabaya Barat. Awalnya siswa diajak untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian mereka saya ajak seperti ini, anak ibu silakan anak ibu menuliskan apa saja ya hal-hal yang membuat anak ibu nyaman atau peraturan-peraturan apa saja yang perlu kita terapkan di dalam kelas ini. Nah, misalnya ada ya anak saya yang merasa tidak senang kalau ada temannya yang mencontek. Dia buat sana jangan mencontek saat ujian. Kemudian kelas harus terlihat bersih dan rapi. Nah, kemudian tidak datang terlambat. Banyak sekitar 50 pendapat yang saya terima pada hari itu dan ditempelkan dengan stick note di papan tulis. Namun tidak semuanya yang kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tadi yang pertama dia positif, bersifat kalimat positif bukan negatif. Jadi tidak menggunakan kata jangan, tidak menggunakan kata tidak. Nah, jadi bisa jadi ketika anak mengatakan tidak mencoret-coret dinding, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu bisa kita kumpulkan jadi satu keyakinan kelas, yaitu menjaga kebersihan. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan Bu. Nah, contoh keyakinan kelas yaitu selalu bersikap positif, percaya dan menghormati orang lain. Nah, ini penting sekali ibu-ibu, karena anak-anak kita sekarang ini menghormati orang lain ini sangat kurang sekali. Ya, kalau berbicara dengan kita saja sebagai guru masih tidak sopan, ya, sudah lupa dengan katunan nampe. Jadi ini memang perlu kita buat di keyakinan kelas kita. Kemudian yang ketiga, menghormati barang atau milik orang lain. Nah, sebagai guru kita masih was-was kalau anak kita olahraga, kita kunci kelas. Ya, masih was-was karena ada juga satu atau dua anak yang mungkin usil atau gimana sehingga barang temannya bisa hilang. Kemudian kita juga bisa membuat keyakinan kelas berkomitmen terhadap semua tugas. Jadi tugas apa saja yang diberikan oleh guru apa saja harus dikerjakan. Nah, kemudian saling membantu dalam hal kebaikan. Nah, sini banyak nih contohnya luas Bu. Saling membantu dalam hal kebaikan. Misalnya anak tidak membawa bekal, ya bisa makan bersama, ya. Atau ada anak yang tidak mengerti dengan pembelajaran ini, bisa menjadi tutor sebaya, gitu. Selanjutnya ini kegiatan membuat keyakinan kelas, ya, di gambarnya. Yang gambar pertama itu guru dan siswa berdiskusi tentang kesepakatan kelasnya, ya, apa yang akan dibuat, kemudian mereka tulis, dan di gambar kedua mereka merumuskan kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas, ditempel di papan tulis sebanyak mungkin, ya. Baru nanti dirumuskan menjadi keyakinan kelas. Nah, ini contoh kegiatan menempel kesepakatan kelas. Stiker yang berisi sudah berisi, stiker yang ditempelkan sudah berisi tentang keyakinan kelas yang mereka sepakati. Ya, sampai semuanya terisi, Bu.
tulis, dan di gambar kedua mereka merumuskan kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas, ditempel di papan tulis sebanyak mungkin. Ya. Baru nanti dirumuskan menjadi keyakinan kelas. Nah, ini contoh kegiatan menempel kesepakatan kelas. Stiker yang berisi sudah berisi, stiker yang ditempelkan sudah berisi tentang keyakinan kelas yang mereka sepakati. Ya, sampai semuanya terisi itu. Cepat saja. Nah, itu contoh kegiatannya. Nanti baru dibuat di kertas karton atau di kertas yang lebih besar daripada itu, bisa juga dengan spanduk, ya, dan ditempelkan di dinding kelas yang bisa diakses oleh semua murid. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, ya. Kemudian dibuat dalam bentuk positif seperti yang saya bilang tadi. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, tidak perlu banyak-banyak. Meskipun curah pendapat anak ada 50 curah pendapat, namun kita bisa persingkat menjadi 5 keyakinan kelas. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas, kemudian melibatkan semua warga kelas atau sekolah. Oke, Bapak Ibu, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat. Kita langsung saja materi kita, yaitu di kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol. Tadi juga mungkin sedikit sudah disinggung oleh Ibu Dona mengenai kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya mungkin selama ini kita bertanya-tanya gitu ya, ada beberapa orang siswa kita yang perilakunya kadang di luar batas gitu. Kenapa ya kok anak ini setiap hari suka sekali mengganggu temannya itu. Ini kenapa anak yang satu ini setiap hari ada saja kelakuannya atau perangainya yang membuat kita terpancing emosi gitu ya. Atau ada anak ini yang suka nempel terus dengan gurunya, kemana gurunya dia ikuti gitu. Itu kenapa gitu, mungkin selama ini kita bertanya-tanya. Nah, sebenarnya ada motivasi atau tujuan kenapa siswa kita atau murid-murid kita bisa berperilaku seperti itu. Dan salah satu tujuannya menurut William Glasser, yaitu karena dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, sebagian anak mungkin memenuhi kebutuhan dasarnya dengan hal-hal yang positif. Namun ada beberapa di antara siswa kita yang memenuhi kebutuhan dasarnya dengan hal-hal yang di luar aturan yang telah kita buat di sekolah. Baik, ini posisi kontrol guru terhadap perilaku anak-anak tadi yang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang pertama itu posisi sebagai penghukum, kemudian posisi sebagai teman, kemudian yang ketiga posisi sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian posisi kita sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah posisi kita sebagai manajer. Seperti apa posisi ini dan seperti apa yang selama ini telah kita lakukan, kita berada di posisi mana sih selama ini gitu. Mari kita lihat bersama-sama. Bapak Ibu, ada video yang mencerminkan 5 posisi kontrol guru. Naran, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu
Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan. Nah, Ibu-ibu, kira-kira dengan melihat video ini, kalau kita hubungkan dengan posisi kontrol guru, kira-kira sikap yang ditampilkan oleh ibu guru tadi itu masuk ke posisi yang mana? Penghukum. Ya. Bagaimana ciri-cirinya guru yang sedang berada di posisi kontrol penghukum? Itu bisa kita lihat dari video tadi, berbicara dengan suara keras, ya, mata melotot, kemudian berkacak pinggang, lalu iya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau di video tadi kita melihat gurunya menyuruh keliling lapangan 2 kali. Karena muridnya masih membantah, disuruh keliling lapangan 5 kali. Murid tidak menerima, kenapa saya harus keliling lapangan, Bu, katanya. Karena hubungannya dengan keterlambatan dia tidak ada, gitu ya. Kemudian bagaimana perasaan murid ketika guru berbicara seperti itu? Apa yang terjadi dengan anak-anak? Kemungkinan murid marah, memendam kemarahan dalam hatinya. Dia bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan dicoret-coret bukunya sebagai bentuk marahnya. Lalu lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid akan melihat motor bapak ibu guru. Tandonya enggak kok. Mungkin dia akan menggores kendaraan tersebut dengan kesal, dengan paku misalnya ya. Nah, itu kira-kira tadi guru yang menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Kita lanjut. Ini masih video yang tadi. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, bagaimana kira-kira ibu-ibu? Kalau seperti ini gurunya, berarti kita sedang berada di posisi pembuat rasa bersalah. Guru seperti ini berusaha supaya muridnya merasa bersalah atas keterlambatannya. Posisi ini biasanya guru akan bersuara dengan lemah lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kemudian nada suaranya memelas, halus, seperti orang bersedih. Lalu bagaimana perasaan siswa kita ketika guru memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah? Murid-murid akan sangat merasa bersalah karena dia telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid ini akan merasa menjadi orang yang paling gagal, kemudian karena dia tidak sanggup membahagiakan gurunya. Murid tertekan. Seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya suatu saat, karena dia terus-terusan memendam rasa bersalah, akhirnya suatu saat dia meletus. Maka dia anak yang terbiasa diperlakukan seperti ini, kalau menurut penelitiannya bisa menyakiti diri sendiri atau bahkan orang lain. Kita lanjut.
posisi manajer ini merupakan posisi yang sebenarnya kita inginkan gitu ya, namun ada kalanya kita tidak mungkin memposisikan diri menjadi manajer. Ada kalanya kita perlu menjadi pemantau, ada kalanya kita perlu menjadi teman. Namun yang harus dihindari mungkin posisi penghukum dan membuat rasa bersalah. Kemarin kami sudah mencobakan di kelas tentang posisi manajer, kemudian kami menanyakan kepada siswa bagaimana perasaannya jika guru memposisikan diri sebagai manajer dalam menyelesaikan kasus siswa. Ini ada 2 orang siswa kemarin yang dicobakan, dan beginilah kira-kira tanggapan siswa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Alamra, siswa kelas 4 SDN 01 Karangpanjang Barat. Saya sangat senang sekali meski saya melakukan sebuah kesalahan, namun saya tidak memarahi dan memberikan hukuman kepada saya. Saya benar-benar menanyakan kenapa saya membuat seperti itu dan mengajak saya untuk berdiskusi mencari solusi bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah saya. Raka tidak marah pada saya setelah saya meminta maaf dan menjelaskan tentang apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan saya. Saya sangat senang sekali dengan cara buat menyelesaikan masalah saya ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buidita Salsabila, siswa kelas 4 SD Negeri 1 Karangpanjang Barat. Saya merasa keberanian saya muncul. Meski saya melakukan kesalahan, namun Google tidak memarahi saya. Awalnya saya merasa takut akan diberi hukuman, namun ternyata Google berdiskusi dengan saya untuk mencarikan solusi dari permasalahan saya tersebut. Alhamdulillah, kita masuk ke sesi keempat, penerapan budaya positif di sekolah. Dari 1 sampai 6 tadi, kita sekarang masuk ke tahapan segitiga restitusi. Di tahapan segitiga restitusi ini, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita menanyakan ke anak dulu, apa masalah yang dia alami, yang dia lakukan itu. Yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu kita stabilkan dengan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi kita stabilkan dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan apa penyebab dia melakukan kesalahan itu. Misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Lalu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu segitiga yang kedua. Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Setelah kita stabilkan, lalu kita validasi, kita menanyakan ke anak tentang keyakinan kelas. Misalnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Dari kesalahannya tadi dia tahu apa yang akan dilakukannya. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan ke anak, dengan kesalahan ini kamu akan menjadi apa untuk selanjutnya. Ini adalah tahapan-tahapan segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku yang kita lakukan
penerapan segitiga restitusi. Saat jam istirahat, Bu Ira memanggil Hanafi untuk membahas masalah yang dialami Hanafi, yaitu sering terlambat ke sekolah. Untuk menyelesaikan masalah yang dialami Hanafi, Ibu Ira menyelesaikan dengan pendekatan segitiga restitusi. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi setelah Hanafi terlambat masuk kelas. Hanafi tahu kenapa itu terjadi. Tadi Hanafi berangkat sekolah kenapa? Ibu-ibu, alhamdulillah telah selesai sudah diseminasi kami sebagai tugas aksi nyata modul 14 pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita tutup, mungkin ada di antara ibu-ibu yang ingin berpendapat gitu ya. Kami sangat yakin sekali dalam penerapannya, dalam kegiatan belajar mengajar kita, sebagian besar apa yang kita sudah diskusikan tadi sudah kita kerjakan di kelas kita masing-masing. Namun mungkin kita tidak tahu kalau itu istilahnya ternyata konsekuensi, atau mungkin itu kita sudah menerapkan itu ternyata namanya segitiga restitusi gitu. Kami sangat yakin sekali. Baik, apakah ada di antara ibu-ibu yang ingin ditanyakan atau ingin berpendapat? Silakan Ibu Elvindawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada penyaji. Yang akan saya tanyakan di sini adalah bagaimana kita menerapkan ada tadi di dalam penyajian Ibu Weli Anwar, yaitu manajerial. Ya, manajerial. Bagaimana kita melakukan pemberian manajerial kepada anak kelas 1, sedangkan anak itu baru kita ambil, kita belum tahu bagaimana situasi dan kondisinya. Nah, hanya itu yang saya tanyakan, bagaimana kiat kita untuk menjadi seorang manajerial, guru manajerial untuk kelas rendah, terutama anak kelas 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Bu En, untuk anak kelas rendah ya, untuk anak kelas 1, kita ingin menerapkan posisi sebagai manajer. Mungkin biasanya kita memposisikan diri sebagai teman, ya Bu, kita peluk-peluk, kita sayang-sayang anak ini, kita buat dia tidak merasa bersalah atas apa yang kita lakukan. Namun untuk efek jangka panjangnya sebenarnya ini tidak baik kan gitu. Kita harus mencoba posisi manajer untuk kelas rendah. Bagaimana Ibu Dona? Sebenarnya modul ini, bagaimana Ibu Ira, Bu Eni, kira-kira siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Bapak Bu Eni langsung. Bu Ira mungkin. Bu Ira. Baiklah. Di awal tahun ajaran, tadi Bu Dona juga sudah menyinggung tentang keyakinan kelas, ya. Jadi sebenarnya di awal kita mungkin dulu terlebih dahulu membuat kesepakatan dengan siswa. Sebenarnya siswa kelas 1 itu mungkin hampir sama dengan siswa TK ya Bu. Mereka masih terbawa suasana TK, bernyanyi-nyanyi, menari-menari gitu. Nah, kami kemarin sudah berdiskusi dengan guru TK bagaimana cara mereka menerapkan posisi manajer ini di TK, mungkin hampir sama dengan SD. Kalau di kelas tinggi kami sudah cobakan itu langsung kita berdiskusi dengan siswa seperti video yang diterangkan oleh Bu Dona tadi. Kita tanyakan pendapat siswa masing-masing, apa yang mereka yakini, apa yang ingin mereka sepakati di kelasnya. Nah, kalau kelas 1 mungkin saya juga belum mencoba, belum berpengalaman sekalipun mengajar di kelas 1. Jadi mungkin bisa disamakan dengan TK Bu, melalui nyanyi. Kemarin Ibu Deni di TK
duduk dengan tertib, lalu lipat tangan, kira-kira seperti itu. Nah, itu kan berarti masuk satu kabinet kelas, anak-anak harus tertib di kelas. Barulah mungkin di kelas 1 bisa dijelaskan, berarti kita harus tertib ya nak di kelas gitu. Nah, begitu anak-anak tidak tertib, berarti kita ingatkan mereka sudah melanggar keyakinan kelas mereka. Lalu kita tanyakan apa yang bisa mereka lakukan untuk selanjutnya agar mereka tidak lagi melanggar keyakinan kelas. Mohon maaf Bu Ed jika jawabannya tidak memuaskan karena saya tidak punya pengalaman sedikit pun mengajar di kelas 1. Terima kasih, ada tambahan Ibu. Ditambah sedikit oleh Ibu Dona. Silakan Bu Dona. Contohnya si Kaira, Cilabi itu Yang baik ibu-ibu semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama halnya dengan Ibu Weni Anwar, saya juga belum pernah mengajar kelas 1, tapi pernah menggantikan teman untuk mengajar kelas 1. Mungkin kunci dari keberhasilan kita mengajar kelas 1 itu tidak menggunakan suara yang tinggi ketika kita mengajar di kelas 1 ya. Kita memang berada di posisi manajer ya. Tidak dengan nada yang keras ya, sehingga anak tidak takut kepada kita. Nah, misalnya mereka melakukan kesalahan, kita ya bagaimana kabarnya nak? Kira-kira apa kesalahan kamu hari ini? Jadi kita berusaha untuk mencarikan solusi masalah anak tersebut, namun tidak dengan suara yang tinggi, tidak suara yang keras. Jadi anak tersebut tidak takut kepada kita. Kan kasihan juga kalau anak sudah takut kepada kita, kemudian keesokan harinya dia tidak mau sekolah lagi. Ya, oke. Kira-kira seperti itu aja Bu Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sabar yang unlimited. Sabar tiada batas. Karena setiap anak itu memiliki bersikap, memiliki karakter yang berbeda-beda. Mungkin mereka kebutuhan dasar mereka itu ada yang belum terpenuhi kelima-limanya. Jadi mungkin tugas kita disitulah kita memilih mana si A yang kebutuhan dasar mana yang harus dipenuhi. Mungkin mereka karena sudah sering, karena mungkin kita menganggapnya anak nakal. Padahal sebetulnya kalau di rumah itu tidak ada lagi yang disebut dengan anak nakal. Itu sebetulnya anak yang masih kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Jadi mungkin disitulah kesabaran kita untuk tidak bosan untuk mengingatkan kepada siswa kita tadi. Mungkin kalau tidak sudah berbagai cara kita lakukan, kita mungkin bisa melakukan doa-doa kita semuakan namanya. Mudah-mudahan dengan doa itu nanti kesadaran dirinya akan muncul. Dan juga bisa kita lihat mungkin sama kita dia seperti itu. Nanti setelah di SMP atau di SMA, ternyata mereka berubah. Jadi mungkin kalau di sini memang banyak posisi kita di sini mau diharapkan sebagai manajer, tapi ada kalanya memang ada terjadinya masalah atau sesuatu yang tidak sesuai dengan yang apa kita harapkan. Itu manusiawi rasanya. Jadi mungkin di sini diharapkan jangan berhenti untuk mencoba berbuat baik, Bu. Kita mungkin tetap berusaha sampai di mana mereka mau berubah. Kalau mau juga berubah, mungkin kita bisa bantu dengan lagi Bapak Ibu karena telah menyita waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi mengenai budaya positif sedikit banyaknya bisa kita cobakan, bisa kita terapkan di sekolah demi kemajuan pendidikan kita di Padang Panjang. Demikian saja, terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Deswita. Saya guru kelas 1 SD Negeri 14 Padang Panjang Barat. Dan saya adalah rekan sejawat dari Ibu Weni Pertiwi, SPD. Saya sangat memberikan apresiasi dan dukungan sepenuhnya kepada Ibu Weni terkait
dengan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, salah satunya dengan membuat keyakinan kelas. Dari yang saya amati, dengan adanya keyakinan kelas ini membuat peserta didik kita menjadi lebih tertib, aman, nyaman, dan pembelajaran pun terasa lebih menyenangkan. Saya bersama rekan kerja guru lainnya sangat terinspirasi dengan adanya kegiatan positif yang telah diterapkan oleh Ibu Weni, khususnya di kelas 5 SD Negeri 14 Padang Panjang Barat. Terus berkarya Bu Weni dan tetap semangat ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Humaira. Saya siswi kelas 5 SD Negeri 14 Padang Panjang Barat. Saya sangat senang dalam membuat keyakinan kelas bersama teman-teman dan Bu Weni. Saya melaksanakan keyakinan kelas dengan baik. Begitu juga dengan teman-teman lainnya, sehingga kelas menjadi aman dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.